Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswa semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian akhir semester laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, kecurangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu korupsi, yang kedua penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah kecurangan laporan keuangan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan itu dapat didefinisikan sebagai satu tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji yang material pada laporan keuangan, yang tentunya dapat merugikan investor maupun kreditor. Lalu untuk kecurangan laporan keuangan ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, untuk kasusnya, contoh kasus yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah satu kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson International. Hanson International merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. Semenjak berdirinya, Hanson International sudah beberapa kali ganti nama, dari yang pertama itu merupakan Mayartex Indonesia yang bergerak dalam bidang tekstil hingga pada tahun 1997. Kemudian ganti nama lagi menjadi Hanson Industri Utama hingga pada tahun 2004. Nah, perusahaan ini menggeluti bisnis tambang sejak tahun 2008 melalui Hanson Energy, yang kemudian pada tahun 2011 itu dijual kepada Atlas Resource. Selanjutnya perusahaan ini masih mempertahankan bisnis tambangnya, cuman yang dipertahankan itu bisnis tambangnya adalah bisnis tambang timah dan mineral logam, melalui anak perusahaannya yaitu The Petroleum International yang diakuisisinya pada tahun 2011 dan selanjutnya dijual pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2013 perusahaan ini mulai fokus untuk menjalankan bidang properti melalui Mandiri Mega Jaya yang membawahi 16 anak perusahaan. Nah, lalu bagaimana modus operandinya sehingga PT Hanson ini dia terbukti melakukan kecurangan laporan keuangan. Jadi OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar 5 miliar kepada Beni Cokro Saputro, yang dimana saat itu ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Hanson International. Jadi beliau ini terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International pada tahun 2016 gitu. Nah, terus Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal mengungkapkan bahwasannya PT Hanson ini telah melanggar PSAK nomor 44 tentang akuntansi aktivitas real estate, terutama dalam penjualan kafling siap bangun atau Kasiba sebesar 732 miliar. Di perusahaan ini mengakui pendapatannya itu dengan metode akrual penuh, tapi perusahaan juga tidak melampirkan adanya PPJB untuk penjualan Kasiba per tanggal 14 Juli 2016. Jadi perusahaan tidak menyampaikan PPJB per tanggal 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangannya, sehingga pada laporan keuangan pendapatan Hanson itu dicatat overstate atau dicatat terlalu besar sebesar 613 miliar rupiah. Karena kejadian tersebut, maka perusahaan dikenakan denda sebesar 500 juta dan juga perusahaan diharuskan untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016 selama 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi tersebut. Nah, sementara itu Sherry Jokom selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson, ia dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD itu selama 1 tahun semenjak ditetapkannya surat sanksi tersebut. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari internet, bahwasannya PPJB ini merupakan suatu surat perjanjian tertulis untuk transaksi jual beli tanah atau bangunan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jadi suatu transaksi penjual beli tanah atau bangunan itu tidak dapat terpenuhi apabila ada salah satu unsur yang tidak ada gitu. Jadi karena PT Hanson ini tidak melampirkan adanya PPJB pada transaksi penjualan per tanggal 14 Juli 2016, maka besar kemungkinan bahwasannya
PT Hansen ini mencatat transaksi penjualan pada tanggal 14 Juli 2016 yang PPJB-nya belum terpenuhi. Mereka menjurnalnya itu di debitnya ada piutang dan PPh, dan yang kreditnya adalah pendapatan, PPN keluaran, serta hutang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, karena kasus PT Hansen International ini, maka adanya suatu pengendalian internal pada perusahaan atau cost of framework yang tidak berjalan. Ada beberapa tindakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengendalian internal pada transaksi penjualan kredit, yaitu yang pertama adalah pembuatan faktur secara numerik yang terkomputerisasi. Yang kedua adalah pemisahan tugas. Yang ketiga adalah pengawasan yang lebih ditingkatkan gitu. Nah, karena berdasarkan kasus dari Hansen International ini, maka ada suatu pengendalian yang kurang berjalan dengan baik, yaitu pengawasannya. Jadi karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik, maka kecurangan dapat terjadi seperti itu. Kita bisa lihat gambar di samping ini merupakan laporan PT Hansen International per tanggal 31 Desember 2016. Ada laporan posisi keuangannya serta ada laporan laba ruginya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, selanjutnya pada tahap penilaian risiko kita akan menilai berapa materialitasnya. Materialitas itu kan ada 3 ya. Yang pertama OM, PM, sama AM. Untuk menghitung OM itu rumusnya adalah tolak ukur dikalikan dengan persentase tolak ukur. Jadi tolak ukur di sini saya menggunakan aset sebagai tolak ukurnya, dan persentasenya yaitu saya pakai dari range 0,5 sampai 2%, saya pakai 1%. Jadi total aset pada laporan keuangan Hansen itu adalah 8,4 triliun dikalikan dengan 1%, kita dapat hasil 84 miliar rupiah. Selanjutnya untuk PM-nya atau performance materiality-nya itu kita dapat dari OM dikalikan dengan persentase. Persentasenya ini tergantung pada tinggi rendahnya risiko. Semakin tinggi risiko, maka persentasenya akan semakin rendah. Rumusnya yaitu adalah OM dikalikan dengan persentase. OM-nya tadi kita dapat 84 miliar, kemudian dikalikan 70%, kita dapat hasil 58,8 miliar rupiah. Selanjutnya untuk AM-nya ini didapat dari rumus OM dikalikan dengan 3%. OM-nya tadi 84 miliar dikalikan dengan 3%, sehingga kita dapat hasil 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya adalah prosedur analitis yang dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam entitas yang tidak disadari oleh auditor dan dapat membantu untuk menilai risiko kesalah penyajian material dalam laporan keuangan agar menyajikan atau menyediakan suatu basis data untuk perencanaan dan pengimplementasian respons terhadap risiko yang dinilai. Prosedur mencakup informasi keuangan maupun non-keuangan. Contohnya hubungan antara penjual dengan luasnya penjualan dan dengan kuantitas barang yang dijual, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib diajukan oleh auditor dalam penilaian risiko ini ya. Yang pertama yaitu adalah penilaian manajemen tentang risiko adanya kemungkinan terjadi kesalah penyajian dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan merespons risiko kecurangan dalam suatu entitas. Yang ketiga adalah komunikasi manajemen. Observasi dan inspeksi mendukung permintaan keterangan dari manajemen dan pihak lain, serta dapat juga menyediakan informasi tentang entitas dan lingkungannya, seperti misalnya operasi entitas, dokumen dan catatan, terus laporan manajemen, fasilitas, gedung, pergerakan persediaan, dan lain sebagainya. Setelah tahap penilaian risiko, yang kedua adalah tahap respons atas risiko. Jadi dalam tahap ini, auditor menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Yang kedua yaitu mengembangkan prosedur aktif responsif, yaitu prosedur audit yang menanggapi risiko yang akan dinilai, seperti itu. Untuk test of control untuk audit siklus pendapatan dan penagihan ini dapat dilakukan dengan memenuhi 2 key control, yaitu yang pertama semua penjualan harus didukung oleh sales agreement yang ditandatangani oleh
penjual maupun pembeli. Yang kedua yaitu semua surat tagihan atau sales invoice itu harus ditandatangani oleh bagian penagihan dan juga oleh supervisor finance ataupun manajer finance dan accounting. Untuk prosedur STOT, siklus pendapatan dan penagihan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, men-trace dari sales invoice ke sales journal. Yang kedua, ambil sales journal, kemudian dibandingkan dengan rincian pada buku besar pembantu piutang dan sales invoice. Terus yang ketiga adalah perhatikan cara penjurnalannya. Jadi jangan sampai accounting salah menjurnal gitu. Pastikan bahwasanya mereka mendebit penjualan itu mencatat penjualan dan mendebit piutang usaha seperti itu. Terus selanjutnya adalah penjualan harus dicatat apabila PPJB itu telah diterbitkan. Dan yang terakhir adalah melakukan footing dan cross footing terhadap sales journal dan trace jumlahnya itu ke buku besar seperti itu. Lalu untuk melakukan prosedur test of detail balance ini dapat dilakukan. Yang pertama itu harus banget cari sampel size-nya gitu. Jadi untuk menentukan sampel size-nya ini saya menggunakan metode factor affecting sample size yang rumusnya adalah populasi dikalikan dengan assurance factor dibagi PM dikurang dengan expected error. Nah, untuk PM-nya ini kita sudah ketahui tadi di awal, yaitu adalah 58,8 miliar rupiah. Selanjutnya untuk populasinya, saya di sini karena mengaudit siklus pendapatan dan penagihan, jadi untuk populasinya saya di sini menggunakan saldo pendapatan, yaitu senilai 740 miliar. Setelah kita tahu berapa PM-nya, terus populasinya juga berapa, selanjutnya kita menentukan berapa assurance factor-nya. Assurance factor-nya ini tergantung pada penilaian risiko terhadap materialitasnya. Materialitasnya. Jadi berdasarkan tabel di samping kita bisa lihat bahwasannya siklus pendapatan dan akun pendapatan itu memiliki risiko yang tinggi dalam kecurangan gitu, karena akun pendapatan ini rentan akan dilakukannya kecurangan ataupun rentan terjadi kesalahan. Jadi untuk assurance factor-nya saya dapat hasil 0,2. Yang terakhir kita cari yaitu expected error-nya. Expected error-nya ini didapat dari 5% dikalikan dengan populasi. Populasinya kan 740 miliar, dikali 5% sehingga hasilnya 37 miliar. Gitu. Setelah semua indikatornya diketahui, maka angka-angka tersebut langsung dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu populasi dikalikan dengan assurance factor dibagi PM dikurang dengan expected error-nya. Kita dapat ketahui bahwasanya sampel size-nya adalah 7 berdasarkan perhitungannya ada di samping ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita tahu sampel size-nya 7, artinya harus ada 7 voucher yang kita vouching gitu. Jadi sebelum melakukan vouching, kita cek dulu ke buku besar pembantunya, kita tentukan voucher mana saja yang harus kita vouching seperti itu. Setelah kita tahu sampel size-nya berapa, terus kita juga tahu berapa voucher yang harus kita vouching, kemudian kita harus memeriksanya sesuai dengan 6 key controls. 6 key controls-nya itu apa aja? Yang pertama, mengecek otorisasi dan persetujuan. Yang kedua, memastikan bahwasannya penjualan itu dicatat tepat pada periode yang tepat seperti itu. Terus yang ketiga adalah mengecek penambahan dan kelanjutan dari invoice itu sudah tepat gitu. Terus yang keempat adalah mengecek rekening koran terkait dengan penerimaan kasnya. Terus yang kelima, menelusuri nilai sales invoice yang dicatat pada sales journal ke buku besar. Dan yang terakhir adalah menyetujui nilai total sales jurnal dengan buku besarnya seperti itu. Nah, gambar di samping ini merupakan kertas kerja yang saya gunakan untuk menguji test of detail balance dari siklus pendapatan dan penagihan gitu. Jadi dan di tabel workdown itu artinya adalah
dari 6 key control itu masing-masing sudah terpenuhi apa belum gitu. Jadi kalau misalnya terpenuhi nanti di checklist seperti itu. Prosedur analitis ini berguna untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari saldo akhir tahun ini dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya. Prosedur analitis ini juga dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kenaikan dan penurunan saldo. Kenapa gitu. Jadi nanti akan ada keterangan-keterangan lebih lanjut dari klien berdasarkan hasil dari sesi tanya jawab antara auditor dengan manajemennya seperti itu. Nah, gambar di samping ini merupakan bentuk dari prosedur analitis piutang yang saya buat. Jadi piutang usaha pada tahun berjalan, tahun 2016 saya bandingkan dengan tahun 2015. Kemudian kita bisa lihat naik turunnya dan persentasenya. Setelah ini juga nanti bakal ada keterangan-keterangan lebih lanjut dari klien kenapa naik turunnya itu bisa sebesar itu gitu. Jadi nanti akan ada keterangan-keterangan dari klien seperti itu. Selanjutnya untuk prosedur analitis yang terpenting yaitu adalah rasio dari piutang usaha. Nah, rasio yang digunakan ini adalah account receivable turnover. Account receivable turnover ini didapat dari hasil net sales dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, setelah kita tahu account receivable turnovernya, kita harus tahu berapa days collection of receivable-nya. Itu didapat dari 360 dibagi dengan hasil dari account receivable turnover. Account receivable turnover itu tadi kan rumusnya dari net sales dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Net sales-nya kan kita udah tahu 740 miliar. Untuk rata-rata piutang usahanya saya dapatkan dari saldo awal piutang usaha ditambah dengan saldo akhir piutang usaha lalu dibagi 2. Jadi kita tahu untuk rumusnya adalah 740 miliar dibagi dengan 66,7 miliar. Hasilnya yaitu 11. Jadi account receivable turnover-nya itu 11 dan days collection of receivable-nya 360 dibagi 11 kita dapat hasil 33. Jadi artinya dalam 1 tahun PT Hansen itu dapat menagih piutangnya 11 kali dengan jarak waktunya adalah 33 hari seperti itu. Salah satu pengujian substantif untuk membuktikan asersi kelengkapan utang usaha adalah dengan memeriksa terhadap cut-off transaksi yang bersangkutan dengan utang usaha. Jadi sampelnya itu digunakan kita pakai kayak saldo utang usaha per Desember 2015, terus kita kaitkan dengan transaksi yang terkait dengan pembelian di Januari 2016 gitu. Jadi vouching dilakukan dengan memperhatikan key control, mengecek ke general ledger-nya, ke GL-nya gitu. Selain itu juga tanggal invoice juga harus diperhatikan apakah benar tanggal tersebut merupakan tanggal transaksinya gitu. Jadi jangan sampai tanggalnya itu beda dengan tanggal yang sebenarnya seperti itu. Nah, gambar di samping ini merupakan lembar kerja atau kertas kerja yang digunakan untuk melakukan pengujian completeness saldo hutang usaha seperti itu. Dalam melakukan verifikasi beban penyusutan, pengujian prosedur audit yang dilakukan yaitu menguji kewajaran kenaikan dan penurunan beban usahanya gitu. Jika pengujian tidak dapat dilakukan keseluruhan, maka pengujian terperincinya itu harus dilakukan, yaitu auditor harus menghitung ulang besarnya penyusutan terhadap suatu aset tetap dan kemudian dibandingkan dengan saldo buku besar seperti itu. Setelah uji audit dilaksanakan, maka tahap terakhir yaitu adalah Setelah uji audit dilaksanakan, maka tahap terakhir yang dilakukan oleh auditor adalah melaporkan hasil auditnya. Laporan hasil audit ini harus mencakup lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hasil audit, serta rekomendasi-rekomendasi yang harus diberikan apabila ada kekurangan. Laporan audit ini merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak lainnya, sehingga dalam pembuatannya harus dilakukan dengan detail, teliti, dan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan kinerja dan nama baik perusahaan tempat auditor itu bekerja seperti itu. Dalam SPAP disebutkan bahwasanya tujuan auditor mengevaluasi estimasi akuntansi itu untuk memperoleh bukti yang memadai dan meyakini bahwasannya semua estimasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan itu
telah ditetapkan oleh manajemen. Terus yang kedua adalah estimasi akuntansi itu masuk akal. Dan yang ketiga adalah estimasi akuntansi itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu bukti tentang kewajaran estimasi akuntansi itu dapat diperoleh oleh auditor dengan cara yang pertama, melakukan prosedur untuk mereview dan menguji bagaimana manajemen menetapkan suatu estimasi akuntansi. Yang kedua adalah membuat suatu ekspektasi yang independen mengenai estimasi akuntansi. Yang terakhir adalah mereview transaksi dan keterjadian yang berikutnya, seperti itu. Untuk melakukan pengujian atas transaksi kepada pihak yang berelasi dapat dilakukan oleh auditor dengan cara yang pertama, mengevaluasi prosedur untuk pengidentifikasian dan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pihak-pihak berelasi. Terus yang kedua adalah meminta keterangan kepada pejabat manajemen yang memiliki otoritas atau yang memiliki wewenang. Terus yang ketiga adalah mereview dokumen-dokumen yang diserahkan oleh entitas kepada OJK. Terus yang keempat adalah menentukan nama sesuai dana pensiun. Terus yang kelima yaitu mereview daftar pemegang saham perusahaan. Yang keenam adalah mereview kertas kerja audit tahun lalu. Yang ketujuh, meminta keterangan kepada auditor pendahulu. Yang kedelapan yaitu mereview transaksi investasi yang material. Dan yang terakhir adalah meminta pendapat hukum kepada konsultan hukum independen. Terdapat dua kategori prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama yaitu adalah prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai suatu verifikasi saldo akhir tahun, sehingga auditor harus memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah cut off transaksi itu telah sesuai apa belum. Terus auditor juga menguji kolektibilitas dari piutang usaha dan mereview penerimaan kas pada periode selanjutnya untuk mengevaluasi penilaian dan penyisihan piutang tak tertagih. Dan yang kedua adalah prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang harus dicatat sebagai peristiwa kemudian, seperti itu. Untuk melakukan pengujian atas kelangsungan usaha, auditor dapat menanyakan ini kepada pihak manajemen apakah mereka memiliki rencana terkait dengan ketidakberlangsungan usahanya gitu. Jadi apabila mereka memiliki rencana yang cukup dalam pengungkapannya, maka auditor dapat memberikan opini audit dengan paragraf penjelas yang berkaitan dengan kelangsungan usaha. Metode sampling ini banyak digunakan oleh auditor untuk prosedur pengujian yang berkaitan dengan vouching, tracing, maupun konfirmasi. Jadi sampling ini digunakan kalau waktu dan biayanya itu tidak memungkinkan auditor melakukan pengujian terhadap keseluruhan transaksi maupun kejadian dalam suatu populasi. Dalam kasus ini, saya menggunakan metode sampling itu untuk prosedur seperti STOT ataupun TDB. Terus akun-akun apa saja yang memerlukan sampel, kalau di sini saya pakai itu akun piutang usaha dan akun hutang usaha. Untuk opini auditnya berbunyinya seperti ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, bahwasannya perusahaan tidak melampirkan PPJB pada laporan keuangan untuk penjualan Kasiba periode Juli 2016. Prinsip akuntansi yang berlaku umum juga mengharuskan perusahaan properti dan real estate itu mencatat penjualan itu apabila PPJB telah diterbitkan. Akibat dari penyimpangan yang telah kami sebutkan di atas, pendapatan perusahaan per tanggal 31 Desember 2016 dicatat lebih tinggi senilai 613 miliar. Menurut pendapat kami, karena dampak yang telah kami sebutkan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Posisi laporan keuangan PT Hansen per tanggal 31 Desember 2016 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Apabila perusahaan menggunakan standar akuntansi SAK-ETAP, maka bunyi opininya adalah seperti ini. Menurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin timbul dari angka-angka korespondensi yang telah dijelaskan pada paragraf basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Hansen per tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam kasus ini, Hanson menggait Shirley Jocom sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangannya per tanggal 31 Desember 2016. Menurut saya, Shirley Jocom ini dalam menjalankan tugasnya, dia tidak mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Kode etik yang dilanggarnya itu apa aja? Yang pertama, integritas. Di sini Shirley Jocom tidak mengungkapkan bagaimana keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, objektivitas. Di sini Shirley Jocom tidak mengungkapkan bahwasanya dia tuh menerima laporan keuangan dengan lampiran yang tidak lengkap, sehingga ketika ia memberikan opininya itu keliru. Kenapa ya? Karena lampirannya tuh nggak lengkap, jadi pendapatannya dicatat lebih tinggi tapi dia nggak mengungkapkan itu. Terus yang ketiga adalah perilaku profesional. Jadi dalam penugasannya menurut saya Shirley Jocom tidak profesional dalam melakukan tugasnya, karena kalau misalkan dia profesional, kasus kecurangan laporan keuangan ini tidak akan muncul ke publik seperti itu. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.